Ketika Coach Justin bersabda, selesai itu brand atau orang. Dia menyinggung gue secara pribadi. Dan dia nggak tahu gue siapa di dunia sepak bola. Komentator biasanya hanya cari panggung untuk ngomongin, kalau nggak makan. Nah, di situ netizen nggak terima. Dan dia dihabisin sama netizen. Bahkan dia perusahaannya pun juga kena. Ada deal yang tiba-tiba dipending. Sehingga kemudianlah remah-remah inilah yang muncul di permukaan dan bikin rame. Kadang-kadang liar, tidak terkendali seperti yang Profesor bilang tadi soal jersey ini. Bung Joy, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih Prof, sudah diundang ke sini. Oh, terima kasih. Saya Satu senang kehormatan, sekali ya. datang ke sini. Baru pertama kali Prof, lihat suasana di sini adem, tentrem, enak banget. Ya, kami mencoba untuk menciptakan suasana alami, ya, dan concern kami karena sekarang banyak sekali manusia membangun bangunan tinggi, tapi pohonnya semakin kecil. Iya. Ya, jadi kami mencoba mempertahankan pohon-pohon besar. Ini kalau untuk orang Jakarta ini kemewahan banget nih Prof. Mewah banget, dapat pohon-pohon, dapat suasana, dapat ya Prof. Baik, Bung Joy. Bung Joy ini adalah wartawan senior di Harian Kompas. Kalau Ya, tidak salah sudah saya selesai di pensiun Kompas, ya? 2019 Prof. 2019. Saya pensiun dini sih. Oh, pensiun dini, Pensiun memilih. dini. Ya, saya minta untuk duluan pensiun lah. Apa aktivitas sekarang? Sudah 30 tahun Prof, saya jadi wartawan, ya ingin sedikit punya kebebasan, saya bisa nulis, saya bisa jalan-jalan, saya bisa nganter orang-orang tua naik gunung, Wah, enak sekali. trekking, sepedahan, bike Enak camp, sekali, ya. gitu. Ya, dulu kawan saya kalau jadi wartawan itu cita-citanya jadi wartawan olahraga. Ya, Saya tanya ya, ya. kenapa? Karena bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan besar. Betul Prof, betul. Ya. Itu kalau saya nonton pertandingan Piala Dunia, katakanlah satu pertandingan aja berapa juta kan harganya Prof. Luar biasa. Udah hobi, dibayarin kantor, gratis lagi nonton. Dan bisa menganalisa. Itu kemewahan yang luar biasa Prof. Ya. Bung Coy, kita ingin mendengarkan pandangan-pandangan Anda sehubungan dengan ramainya di Twitter soal jersey. Sepak bola itu kan seharusnya yang dibicarakan prestasi. Yang dibicarakan adalah bagaimana kita membangun timnas. Betul. Tapi kita nampaknya tidak sampai ke sana dan kemudian kita membicarakan jersey. Anda mengamati nggak? Ini apa jersey? Kok ramai sekali? Iya, memang ini gimmick atau apa ya, sebuah isu-isu yang dulu-dulu kita nggak pernah dapatkan, Prof. Ya. Jadi karena dengan ramainya juga perkembangan media sosial, lalu kemudian juga perkembangan sebetulnya persepak bolaan nasional sejak udah 30 tahun yang lalu, Prof. Yang begini-begini saja, sehingga nyaris tanpa prestasi sebetulnya, Prof. Kalau Nyaris kita bicara tanpa prestasi. nyaris tanpa prestasi, dan sehingga kemudianlah remah-remah inilah yang muncul di permukaan dan bikin rame gitu loh. Vibes-nya itu kadang-kadang liar, tidak terkendali seperti yang Profesor bilang tadi soal jersey ini. Ramenya jersey ini kan sebetulnya udah jauh sebelum yang kemarin itu soal desain dan macam-macam itu. Erspo itu kan tiba-tiba kalau orang yang tidak di lingkungan dalam PSSI kan kadang-kadang bingung kok tiba-tiba ada merek, ada brand bernama Erspo yang tiba-tiba masuk bisa menjadi sponsor untuk tim nasional. Iya. Karena itu kan nilai bisnisnya kan besar sekali. Oh, sangat besar karena pencinta sepak bola luar biasa. Karena membawa nama timnas itu kan sebagai brand bisnis luar biasa, Prof. Jadi kalau ada katakanlah satu brand bisa memenangkan tender, itu kan sebetulnya kalau kita lihat wah hebat amat ini. Dan Erspo ini kan memang dia mainnya di garment. Tetapi dia untuk di olahraga kan ini baru sekarang gitu loh. Oh, bukan pemain lama ya? Bukan pemain lama. Ya. Ini kan menimbulkan kontroversi. Ya. Walaupun Erigo ini adalah pembuat apparel yang sudah sangat populer di anak-anak muda. Betul, tapi memang dia nggak pernah main di ranah olahraga, apalagi di jersey yang sangat spesifik, Prof. Kemarin kan awalnya itu ramenya bukan saja soal desain, tapi juga yang jersey latihan mereka yang tidak menyerap keringat. Oh iya. Nah, itu kan kemudian menjadi rame. Tapi kalau kita tarik soal jersey ini agak ke belakang, Prof. Memang Federasi PSSI ini banyak sekali kontroversi, itu bagian kecil dari kontroversi PSSI. Kalau kita ingat 2019 kalau tidak salah ada brand bernama Warix. Warix itu kalau tidak salah brand dari Thailand. Ya. Yang konon menurut cerita-ceritanya dia sudah
mengikat semacam kontrak dengan salah satu petinggi PSSI, Prof. Dan sudah ada payment, ada delivery untuk tim nasional latihan, tetapi Mereka menang, tapi mereka ada payment kepada organisasi, federasi. karena kan memang ada kontrak-kontrak yang Sponsorship ya? Ya, untuk mungkin untuk kontrak awal atau untuk dia menjadi vendor dan Ya. macam-macam itu. Jadi sudah ada delivery juga, Prof. Untuk dia sudah ngirim kalau tidak salah kit ya, Ya. baju jersey dan celana, kaos kaki gitu untuk latihan tim nasional. Tapi rasanya itu di bawah tangan, Prof. Jadi bukan kontrak federasi gitu loh. Jadi dengan oknum saja. Dengan petinggi. oknum. Ya. Lalu kemudian naiklah Saudara Iwan Bule waktu itu. Pengurus baru. Pengurus waktu itu. baru. Lalu tiba-tiba kontrak ini diputus gitu loh. Ganti orang lain cerita. Iya, kontrak ini diputus, tidak dianggap lah gitu kira-kira. Lalu muncullah brand bernama Mills. Mills, yang dikenal Mills. Kemudian ya. menjadi resmi menjadi Jersey vendor timnas. untuk tim nasional. Itu kan nilainya, kalau saya tidak terlalu mengikuti juga Mills itu siapa dan macam-macam, tapi entah bagaimana setelah mungkin kontraknya juga sudah habis, muncullah sekarang yang Erspo ini. Nah, itu kan dari awal menimbulkan kontroversi juga, tapi dijawab oleh PSSI ini tendernya benar kok dan macam-macam. Cuma kan pertanyaan orang, dengan tendernya seperti apa? Lalu karena kalau buat saya pribadi, Prof, kalau Anda menjual produk on behalf tim nasional itu harus dia ada obligasi kepada negara, kepada rakyat untuk mengatakan yang sesungguhnya apa yang terjadi pada tender, nilai proyek dan macam-macam. Karena apa? Anda menjual bendera Indonesia, Anda menjual tim nasional. Lambang Garuda. Lambang Garuda. Dan itu karena hype-nya untuk tim nasional itu begitu besar, Prof. Pasti nilai bisnisnya juga kan yang dijanjikan dari penjualan jersey, penjualan copyright dan macam-macam itu kan besar sekali. Ya. Jadi nilai itulah sebetulnya yang orang berpikir ini kontraknya gimana ya, nilainya berapa besar ya, dan kira-kira gitu. Nah mulai timbul kontroversi itu. Nilainya besar atau juga karena ada persaingan atau ada carut marut hal-hal lain yang juga barangkali perlu mendapatkan perhatian? Saya kira memang ada faksi-faksi di PSSI ini. PSSI kan terdiri dari ESCO, Ya. lalu ada direktur-direktur, lalu ada stakeholder yang di dalam inner circle mereka itu yang mengelola sepak bola. Ada yang mengelola pertandingan, ada yang mengelola peraturan, perwasitan, coaching dan macam-macam. Lalu ada yang kaitannya dengan FIFA dan macam-macam. Jadi situ memang seperti negara kecil. Seperti negara kecil. Jadi menurut saya ada karut-marut di dalam itu sehingga kemudian memang ketika muncul satu brand menimbulkan pertanyaan, karena kan dulu-dulu juga gitu. Ada yang bisa kontrak pribadi, kemudian bisa menjadi official contract, kemudian bisa dianulir begitu saja di tengah jalan. Nah, kasus-kasus seperti itu kan kemudian teringat lagi orang. Gitu, Prof. Jadi menurut saya kasus Ergo ini belum clear benar juga, meskipun secara official, secara resmi sudah dinyatakan bahwa ini memang brand yang mendukung tim nasional. Ya, saya ingin bacakan komentar dari netizens ketika kami tayangkan kemarin, katanya ya, ketika kita turunkan Sadat kemarin, ada satu kalimat yang begini. Ketika Coach Justin bersabda, selesai itu brand atau orang. Yang reply lumayan banyak ini. Oke, jadi saya itu punya semua omongan saya itu jadi viral, jadi tagline. Salah satu itu pada saat Madrid nggak juara, saya bilang selesai itu Madrid. Nggak juara, 2 tahun lalu atau tahun lalu. Dia bilang selesai itu Madrid. Nah itu dijadikan tagline sama orang-orang, makanya jadinya selesai itu jersey atau selesai apapun. Saya selalu bilang, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini rakyat jelata yang bicara bola seperti orang-orang lain. Kita semua berhak untuk bicara bola. Tapi kebetulan saya didengar. Jersey ini setelah kita menang 0-3, there's no issue. Nggak ada apa-apa. Ini muncul karena si Hernanda salah pilih lawan. Dia menyinggung gue secara pribadi. Dan dia nggak tahu gue siapa di dunia sepak bola. Ya fans-fans gue nggak terima. Terus akunnya ditutup. Padahal pada saat dia hanya bilang, gue nggak kenal Justin, gue hanya kenal 3 Justin. Justin Hubner, Justin Timberlake, sama Justin Bieber. Coach Justin gue nggak kenal.
That's okay untuk gue. Nggak ada masalah. Gue juga bilang, wajar lu nggak kenal gue cuma rakyat jelata kok, iya kan? Tapi pada saat dia bilang, komentator biasanya hanya cari panggung untuk ngomongin, kalau nggak makan. Nah, di situ netizen nggak terima. Komentar yang gue lakukan, yang kontroversial itu ke Liga Inggris. Gue sebagai fans, gue kritik MU, Chelsea, semua orang tahu lah itu. Ya, saling mengkritik, saling. Tapi ini timnas, my friend. Ini timnas milik 275 juta rakyat Indonesia. Pada saat itu semua haters gue, fans gue, semua bersatu untuk dukung gue. Saya akui kritikan saya dan teman saya Hanif dan Pange itu sangat keras. Boykot itu terjadi karena tidak ada respons dari Hernanda terutama ya. Makanya netizen marah meluap, akhirnya lahirlah itu hashtag boykot. Saya nggak setuju, karena untuk saya memboykot, kita mematikan sebuah brand, di mana brand ini memberi makan kepada mungkin ribuan orang Indonesia. Dan dia benar-benar mengakui bahwa dia salah, dia mengakui bahwa egonya tinggi, sampai dia minta maaf, tangannya gemetaran. Ya, it's okay lah. Untuk gue sih selesai. Gue sebenarnya dia itu pengen ketemu untuk secara gentleman meminta maaf. Tapi gue bilang, lu nge-tweet aja di DM, untuk gue itu selesai. Gue nggak perlu ketemu. Tapi kan dia insist untuk ketemu, gue tanya Pange sama Hanif, ya udah ajak aja, ya udah terjadilah. Tapi gue bilang, ya kayaknya ini anak bener-bener sincere. Jadi jujur bahwa dia benar-benar merasa bersalah dan dia sudah dihabisin sama netizen. Bahkan dia perusahaannya pun juga kena, ada deal yang tiba-tiba dipending. Jadi ini pelajaran yang sangat bagus untuk dia, sehingga kedepannya semoga dia bisa bangkit lagi. Jadi di Brokot kita habisin karya dia, disitulah kita kasih dia kesempatan untuk memberikan klarifikasi, and it was positive. Dan untuk saya pribadi, semua orang itu layak mendapatkan kesempatan kedua. Jadi gue bilang, kalau seandainya dia sadar dengan kesalahan dia dan tidak diulang lagi, ini anak kan pinter ya, katanya begitulah ya kan. Sayang sekali, saya bilang sekarang ego lu itu di atas IQ lu. Nah, usahakan ego lu turun di bawah, biar IQ lu yang bermain, bukan ego. Dan dia semua sadar kesalahan dia berikan penjelasan kenapa dia lakukan itu, emosi dan lain-lain. Jadi untuk saya sih case close ini. Direspon oleh desainernya. Oleh desainernya. Responnya menurut saya memang menjadi blunder. Tapi kalau saya melihat dari awal kan desainer ini memang dihajar habis-habisan oleh netizen. Mulai dari desain yang dibilang biasa-biasa saja, seperti baju senam lah, macam-macam. Padahal harganya kan kalau jersey yang replika itu kan sampai 1, berapa juta gitu, ya, Prof. Jadi itulah pokoknya dia tuh dihajar habis-habisan. Jadi ketika direview dan di reviewnya kebetulan juga nggak bagus ya, Prof, dari sisi desain ya. Ya, menimbulkan respon dari dia. Ya, responnya menurut saya tadinya wajar, tapi kemudian karena anak muda, Prof. Anak muda ya mungkin dia merasa dia sudah dihajar habis-habisan dari awal, akhirnya dia itu mekanisme dia bertahan. Walaupun pada akhirnya ya menurut saya blunder. Karena dia menjawab itu sebagai serangan terhadap pribadi. Ya, sebagai ini pribadi, sebagai respon pribadi. Padahal dia sebetulnya membawa brand. Gitu. Dia kan sebetulnya ambasador juga. Gitu. Sadat itu melakukan beberapa blunder. Oke. Satu, dia tidak melibatkan insan bola sama sekali. Jadi pada saat launching atau nggak ada mantan pemain lah, legend lah, mantan pelatih lah, atau siapa, nggak ada yang dilibatkan. Dia lebih mainnya kayak entertainment. Itu satu. Sehingga pada saat dibantai nggak ada yang nge-backup dia. Oke. Kedua, harga lo itu nggak masuk akal, harga jersey. Kita harus bikin harga jersey yang lebih masuk akal seperti Mills. Saya ini bukan orang jahat, teman-teman saya bukan orang jahat. Saya mau membantu kita rembukan untuk melahirkan sebuah jersey yang dibanggakan oleh fans timnas Indonesia, sehingga nggak perlulah ada ricu-ricu. Mending kita bekerja bareng daripada kita cuma saling menghujat dan lain-lain. It costs you zero, saya bilang. You don't have to pay me at all, bayar gue juga akan gue tolak, gue nggak mau. Karena gue berdasarkan keinginan netizen, yaitu lu tarik desain lu, you ganti bahannya yang replika, itu jelek. Yang player issue bagus bahannya, logonya diganti, logonya itu jelek banget, sama harganya diturunin.
kita kan tahu kocek orang kita kalau let's say gajinya 5, 6, 7 juta lah, apa iya beli jersey 1,3 atau 600? Kan nggak mungkin, ya kan? Jadi itu harus, dan itu semua disanggupin. Jadi nanti akan ada satu logo untuk 3 jersey yang player issue tetap Jakarta karena Jakarta material karena itu lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, desainnya nanti insan bola yang memilih. Jadi bukan saya aja. Saya termasuk dengan partner-partner saya termasuk, tapi juga ada supporter, ada mungkin mantan pemain atau apa. Nah, nanti kita yang ngatur. Difasilitasi oleh Marshall, Head of Marketingnya PSSI. Nanti kita yang ngatur dalam arti, nah oke, kita pilih desain yang mana nih yang terbaik, filosofinya apa, terus harganya berapa, sehingga kita bisa punya sebuah jersey yang dibanggakan oleh netizen, oleh rakyat Indonesia, oleh fans timnas Indonesia. Apalagi sekarang performa timnas kan lagi naik, ya kan? Jadi akan lebih bagus kalau kita punya jersey yang kita banggakan. Nah, itu rencananya di bulan September. Agustus launching pada saat harusnya kita lolos ke round berikutnya ya, round ketiga di kualifikasi Piala Asia, Piala Dunia. Itu di bulan Desember ada FIFA Match Day. Disitulah rencananya jersey baru akan digunakan. Menjelang ke sana jersey lama tetap bisa dibeli. Gitu. Sama desainnya gue garansi lo pasti bagus. Karena yang meng-approve itu insan bola semua. Kalau lawan kita netizen tuh bakal ketemu terus apa yang bakal dimirip-miripin. Nah, pentingnya lagi tadi adalah storytelling gitu. Kalau dulu saya bisa counter, walaupun hasil akhirnya mungkin dibilang mirip dengan jersey A tahun sekian, cuma saya bisa balas kayak gini. Walaupun final produknya mirip, tapi storytelling yang kita punya nggak sama dengan apa yang mereka bikin gitu loh. Jadi hasil akhirnya walaupun visualnya dibilang mirip, cuma itu tadi kita punya something, kita punya story yang itu kuat di awal gitu. Nah, in terms of design itu yang jelas kita nggak akan bisa nyenengin semua orang gitu. Ketika di brand sudah oke, di federasi sudah oke, harusnya itu udah oke ya. Nah, gimana nanti tanggapan publik, ya udah itu nggak bisa kita kontrol. Ketika pertama kali kita rilis untuk timnas, mungkin dulu dihujat dulu, tidak suka dulu, tapi kita berhasil buktikan di fase yang selanjutnya kalau kita bisa berkembang, berproses, memberikan produk yang lebih baik gitu. Dan hasilnya masyarakat feedbacknya sekarang positif banget. Sebelum sampai ke sana, kita bicara juga ini kan soal timnas. Miskin, tadi Anda sebutin miskin prestasi. Miskin prestasi yang seharusnya punya prestasi. Kok sekarang kita bicaranya beda dengan negara lain? Kita selalu ngomongnya U sekian. Apakah timnas itu memang selalu terkait dengan umur? Dulu rasanya nggak ada umur-umuran itu. Gini Prof, memang kalau dari ketentuannya FIFA, yang namanya tim nasional di sebuah negara adalah sebuah tim yang paling kuat di negara anggota FIFA. Batasan umurnya? Tidak ada batasan umurnya. Tidak ada batasan umurnya. Tapi secara normal ya, tim nasional tim yang terkuat adalah tim nasional senior. Ya. Tapi siapa yang bisa masuk tim senior? Tergantung federasinya, tergantung pelatihnya. Jadi 18 tahun oke? Leo Messi 16 tahun, 17 tahun sudah jadi masuk tim nasional. Ya. Siapapun orang Indonesia kalau punya kemampuan yang mendekati atau sama dengan pemain senior, dia berhak masuk tim nasional. Tergantung pelatihnya dia mau pakai atau tidak. Tapi kalau tim nasional tidak ada batasan umur. Tetapi FIFA punya roadmap juga pada kelompok umur. Ya. Sehingga memang ada kejuaraan-kejuaraan dari mulai level federasi, konfederasi sampai level dunia, itu kejuaraan-kejuaraan berbasis umur. Berbasis ada umur, yang ya. Sebetulnya kalau dalam istilah FIFA itu under 20, under 19, under 17, sehingga kita kemarin menjadi tuan rumah Piala Dunia under 17. Under 17 ya. Sebagai U17, hadiah ya. atau sebagai pengganti yang Piala U20. Dunia under 20 gitu. Itu FIFA punya itunya. Problemnya adalah di Indonesia ini, Prof, semua tim kelompok umur dilabel timnas oleh PSSI. Kenapa? Karena Harusnya tidak demikian. Harusnya tidak demikian. Ya. Karena dengan label timnas, Prof, itu satu pertama terkait hype di berita.
semua yang disebut timnas seolah-olah dia mewakili Sepak bola nasional. kepentingan sepak bola nasional. Ya. Padahal kalau kita baca, saya kan saya penggiat sepak bola, Prof. Saya aktif di kelompok umur. Ya. Saya Dan baca. Anda membentuk klub juga untuk usia Saya membentuk kompetisi, Prof. kompetisi Kompetisi untuk usia 14 muda berapa? U14. 14 tahun. ya. Awalnya tahun 2010 saya membentuk Liga Kompas Gramedia. Tahun ke-4-5 tahun lalu saya bersama teman-teman Liga Kompas juga yang mengelola membentuk Indonesia Junior Soccer League IJSL. Kami berkompetisi di sekitar Bogor, Tangerang. Tapi tetap untuk 14 tahun, 12 dan 10 tahun. Jadi saya memang berkomitmen untuk di kelompok itu. Menciptakan benih-benih ya. Karena Apa mereka calon-calon kan butuh pemain nasional. benih-benih ini kan banyak, Prof. Ya. Kalau kita tidak tanam di lahan yang subur, dia hanya akan jadi benih aja dan mati. Iya, dan hanya pemain kampung Nah, nantinya ya. Saya meminta PSSI juga membuat lahan yang subur itu. Ya. Dengan apa? Dengan kompetisi. Itu yang tidak pernah dijalankan oleh PSSI. Tapi kembali lagi ke yang kita bicarakan soal timnas itu. Kalau di kelompok umur, FIFA memang tidak mengizinkan disebut timnas, Prof. Karena pemain yang namanya berlabel timnas itu adalah impian semua pemain bola, Prof. Kalau saya dari kecil main bola, impian saya adalah saya menjadi Goalsnya pemain masuk timnas. tim nasional. Goalnya itu Ya. opus corona, Prof. Mahkotanya pemain bola itu menjadi pemain tim nasional. Kalau saya 14 tahun, saya disebut, wah kamu pemain tim nasional. Apa yang terjadi? Saya udah selesai. Itu puncaknya. Finish. Karena saya sudah mencapai puncak impian semua pemain bola. Kecuali kita masih bisa jadi pemain internasional ya. Betul. Ya. Kalau di level klub dia ingin bermain di Liga Champions. Dia bisa menjadi juara, tapi main di Liga Champions itu impian terbesar pemain klub. Jadi ini alasannya FIFA untuk melarang melabel ini sebagai tim nasional yang Betul, Bro. under 20, under berapa itu? Sekian lah pokoknya ya. U23, U21, 19, 17 Ya. itu sebetulnya mereka jangan disebut tim nasional. Yang disebut timnas itu ya yang senior aja, karena pertama kalau secara teknis hanya tim nasional senior yang memengaruhi peringkat FIFA. Tim Indonesia U23 mau menang lawan siapapun tidak akan menggeser posisi. Kalau dilarang, mengapa tidak di-enforce? Mengapa tidak ada sanksi dari FIFA? Karena memang itu bukan ketentuan yang mengikat. Jadi studi FIFA, studi AFC sendiri bahkan mengatakan pada pemain-pemain kelompok umur itu memang kita tidak boleh mengglorifikasi mereka karena mereka masih dalam proses, masih dalam tahap. Begitu diglorifikasi selesai. Kan Indonesia pernah juara di kelompok umur kan, Prof? Di level AFF pernah, di ASEAN pernah, di level terutama kalau di level-level Asia Tenggara tuh Indonesia sering, Prof, jadi juara. Tapi setelah mereka ke senior kan nggak jadi apa-apa, Prof. Selesai, nggak jadi apa-apa gitu loh. Nah, ini yang sebetulnya diwanti-wanti oleh FIFA, tapi mereka tidak melarang juga gitu loh. Apalagi Indonesia, Prof, nggak akan pernah dilarang. Indonesia nih market yang besar sekali buat FIFA. Hanya mungkin Indonesia yang dapat perlakuan khusus kan. Mereka sampai membuka kantor di Indonesia, FIFA ini. Karena Indonesia ini market buat mereka ini bisnis. Walaupun tidak pernah menjadi juara yang besar, Indonesia ini negara kelas 5 mungkin ya, Prof, ya, kalau dari peringkat. Dari segi bisnis ini menarik. Dari segi bisnis besar. Sama halnya dengan China. Sama halnya dengan beberapa negara yang penduduknya banyak dan penggemar sepak bola, gitu, penggemar berat sepak bola lah. Ya. Tapi memang kalau kita kembali ke masalah yang persepak bolaan nasional ini memang banyak sekali, dan itu tidak pernah dihandle secara konstruktif oleh PSSI karena mereka tidak melihat diri mereka itu sebagai satu-satunya organisasi yang diakui FIFA untuk mendevelop sepak bola di satu negara. Mereka kadang-kadang lebih sering, sejak saya amati sejak 30 tahun yang lalu, sejak zamannya Pak Aswar Anas, Pak Agung Gumelar, sampai Nurdin Halid, kemudian berganti-ganti Iwan Bule sampai sekarang Erick Thohir, itu tidak ada, menurut saya tidak ada niatan sama sekali dari PSSI, terutama 10 tahun belakangan ini, untuk betul-betul mengembangkan potensi yang dimiliki oleh talenta-talenta Indonesia untuk kemudian bisa menjadi yang salah satu yang terbaik di Asia.
Bung Joy, kita kan bicara tadi dari jersey, kemudian kita melihat ini ada kepentingan bisnis yang besar, termasuk FIFA, termasuk juga oknum-oknum dan lain sebagainya. Semua punya kepentingan. Lantas kemudian Anda katakan tidak ada kesungguhan untuk membina sepak bola dengan baik, yang tepat. Salah satu indikasinya apa? Apakah termasuk belakangan ini soal naturalisasi yang begitu banyak sekali ya? Anda Betul. termasuk orang yang sering Ini, sekali Prof. bicara soal naturalisasi ini. Jadi sebetulnya sebagai satu-satunya organisasi yang diakui FIFA sebagai perwakilan FIFA di satu negara, PSSI ini kan sebetulnya tugasnya itu banyak sekali, Prof. Tugas utamanya adalah mengembangkan sepak bola itu sendiri, kemudian bisa satu secara bisnis menghidupi begitu banyak orang. Lalu secara prestasi bisa bersaing dengan negara-negara sekawasan paling tidak. Kalau kemudian bisa develop lagi, bisa bersaing dengan di level elit dunia. Nah, persoalannya gini, PSSI sejak dulu itu hanya membangun yang namanya, kalau kita sekarang bicara di Liga 1. Liga 1 itu dia bangun seolah-olah ini adalah produk unggulannya. Saya selalu ibaratkan dia membangun universitas terbaik, sekelas Harvard gitu kira-kira. Universitas terbaik, tapi mereka tidak pernah membangun TK-nya. Mereka tidak pernah membangun SD, SMP, SMA-nya untuk mendapatkan mahasiswa terbaik di universitas terbaik mereka. Totonya hanya bertanding saja. Dibikinkan saja universitasnya, tapi yang masuk ke sini tidak pernah tersaring kan. Karena mereka tidak pernah membuat kelompok kompetisi usia 10, 12, 16 yang ajak reguler di banyak provinsi. Sehingga kita mendapatkan pemain-pemain tim nasional sekarang, itu rekam jejaknya kita nggak pernah tahu, Prof. Hoki Caraka misalnya, ya kalau kita yang dia pemain 19 tahun cukup cukup menyorot mendapatkan sorotan karena dia sudah memperkuat tim nasional senior. Kita nggak tahu dia waktu 10 main di mana. Waktu 14 dia prestasinya seperti apa. Nah, tiba-tiba dia masuk sebagai pemain tim nasional. It's okay. Saya nonton bola itu harus dihibur. Kalau saya nonton bola nggak dihibur, saya matiin itu TV. Nah, Liga 1 so far nggak menghibur. Timnas menghibur. Ini benar-benar pemain yang di Liga mediocre lah kasarnya di Eropa. Tapi kalau kita sedikit ngerti bola aja, kita lihat gaya main bermereka jauh lebih bagus daripada yang Liga 1. Jauh. Dan kelihatan pada saat pemain Liga 1 masuk sebagai sub, kualitasnya udah kelihatan. Pace-nya, temponya, visinya, akurasi passing, akurasi crossing, itu kelihatan semua bahwa gap-nya masih tinggi. Kalau kita bicara U23, baru kemarin gue diskus sama mereka cuma datangkan 6 pemain diaspora, sisanya Liga 1, which is kira-kira 17 Liga 1. Ya gue nggak optimis. Mungkin Sintayong lebih parah lagi. Dia yang awalnya janjinya lolos grup, sekarang dia berani janji masuk 4 besar. Wah, luar biasa. Tapi kalau 6, ya semoga 6 fit. Bukannya nggak bisa ya. Karena gue tidak tahu 17 pemain di Liga 1 ini kualitasnya seperti apa. Tapi kalau let's say ada 8-9 pemain diaspora, gue yakin kita bisa masuk 4 besar. Tapi kalau kita lihat negara-negara yang maju, Prof, semua ada ininya, ada stepnya, ada kompetisinya. Kita tahu Kylian Mbappe itu waktu umur 10 tahun dia bikin berapa gol. Dia sekolahnya di mana, SSB-nya di mana, kompetisinya di mana dan macam. Sehingga ketika saya membawa tim 14 tahun, Prof, ke Swedia, itu kami bisa mengalahkan Jerman 4-0 waktu itu. Nah, ketika pada usia 14 kita kalahkan 4-0, pada usia 16 mereka berkompetisi terus. Ini yang 14 mandek, Prof. Nggak ada kompetisinya. Ketemu lagi di usia 16 selesai, Prof. Apalagi ketika ketemu di senior, udah jauh sekali kelas. Nah, PSSI itu hanya membangun Liga 1 saja. Terus itu yang dibangun. Sekarang mungkin ada Liga 2, ada Liga 3, dan macam-macam. Tapi semua effort, usaha yang dilakukan oleh PSSI, termasuk oleh PT LIB itu lebih ke yang ke Liga 1. Dia benar-benar anak emas. Dapat sorotan media, dapat sponsor, dan macam-macam. Industrinya di situ besar sekali, Prof. Jadi kita bicara ada Liga 1 di situ yang sebagai puncaknya. Puncak. Tetapi yang timnas yang disebut tadi adalah U23 ya? Yang kalau yang untuk jersey yang rame ini, yang lagi rame dan liga dihentikan itu untuk yang U23 itu kelompok U23.
Terus kemudian Liga 1-nya sekarang dihentikan. Dihentikan. Masih Kenapa ada dihentikan? yang akan Indonesia kirim ke kejuaraan Asia U23 itu bukan tim nasional, Prof. Dia kelompok umur. Ya. Sehingga menurut FIFA, klub tidak wajib melepas. Ya. Kalau saya punya pemain usianya 22 atau 21 diambil oleh Sintayong, saya bisa bilang jangan. Ini pemain saya. Kalau Sintayong ambil untuk tim senior, saya harus lepas. Karena wajib menurut FIFA. Karena ada beberapa klub yang paham peraturan itu, dia bilang saya nggak akan kasih. Karena ini bukan tim nasional, ini kelompok umur. Jadi putus oleh PSSI, udah kalau gitu berhenti aja. Jadi kita fokus di Seenaknya aja dia. Seenaknya dia. Ini seperti manajemen Tarkam kan, Prof. Kalau kita main bola antar kampung gitu kan, kadang-kadang udah datang ke lapangan pun bisa berhenti. Ya. Karena hujan lah, karena pengelolanya nggak datang lah. Ya, Ini ya. kan, ini manajemen pengelolaan kompetisi seperti ini ya. hanya untuk mengakomodir kepentingan tim yang bukan tim nasional. Gitu. Nah, ini menurut saya udah berlebihan. Seperti halnya juga naturalisasi kan. Menurut saya berlebihan. Gitu loh. Nanti kalau bicara naturalisasi panjang lagi, Bro. Tapi dalam kaitan itu sebetulnya kalau kita bicara yang sekarang, penghentian Liga 1 yang baru beberapa hari lalu itu merupakan juga menurut saya potret dari ketidakbecusan PSSI dalam mengelola kompetisi. Kita belum ngomong soal sistemnya, perwasitannya, begitu banyak masalah di dalam kompetisi. Tapi kita juga melihat di U23 yang jersey-nya ramai itu juga banyak naturalisasinya. Ada beberapa pemain yang dinaturalisasi, tapi tidak sebanyak yang untuk tim nasional senior. Jadi kalau yang untuk tim nasional senior kan sudah masuk, kalau tidak salah angkanya sudah 13 atau 14 orang ya. Dan itu di-endorse oleh negara. Jadi PSSI ini seolah-olah dia bukan bertindak sebagai federasi sepak bola yang itu dia jadi agen naturalisasi. Bisa memberi Walaupun keluarga naturalisasi sendiri kan sebetulnya sah aja, Prof. Ya. Sah aja, banyak negara juga melakukan gitu loh. Tetapi tidak semasif Indonesia dengan tujuan mengejar peringkat FIFA, mengejar prestasi yang menurut saya agak subtil ya, agak absurd. Apa yang mau dikejar oleh Erick Thohir dan kawan-kawan ini? Karena kalau mengandalkan naturalisasi saja, itu kemudian kan tugas utamanya PSSI untuk membina kompetisi domestik, menaikkan mutu mereka supaya Indonesia bisa bersaing di level internasional kan dilupakan, Prof. Ini sudah ada obatnya nih, naturalisasi. Dan cilakanya nih, Prof, cilakanya peringkat Indonesia kan naik terus. Naik Padahal terus. pembinaan tidak terjadi. Tapi pembinaan tidak ada. Tapi menurut saya ini naik yang agak tidak signifikan dalam konteks kualitas persepak bolaan Indonesia sendiri atau kualitas Apa Anda timnas. ingin mengatakan semu begitu? Semu, Semu. Prof. Karena memang kan yang kalau kita bicara sekarang dari kenaikan kan mungkin dari level 170-an sekarang ke 130-an ya, Prof ya. Di mana itu sebetulnya ya masih dalam kategori kelompok negara-negara ASEAN, Prof. Kita belum selevel dengan Jepang. Ya. Kita belum selevel dengan Korea Selatan atau dengan Qatar atau dengan Saudi Arabia. Masih jauh ya? Kompetitor kita di level Asia. Karena kalau bicara Piala Dunia kan kompetitor kita di wilayah itu. Australia malah sekarang masuk kan. Jadi ya sekarang inilah yang diglorifikasi, Prof. Naik dari 160 ke 130-an itu diglorifikasi sebagai, tapi kan berhasil gitu loh. Iya berhasil, tapi semua orang menutup mata pada apa yang sebetulnya tidak kamu lakukan, tidak PSSI lakukan. Apa itu? Pembinaan usia muda, menaikkan mutu kompetisi di dalam negeri, menaikkan mutu wasit. Kalau kita bicara mutu kompetisi di dalam negeri, tidak ada kan satupun klub di Indonesia yang berhasil bicara banyak di kompetisi Liga Champions Asia. Katakan, you name it, Prof. Tim terbaik di Indonesia yang berbicara banyak di Liga Tidak terdengar. Tidak ada, Prof. Artinya apa? Kompetisi di dalam negeri ini kualitasnya begitu-begitu aja. Saya bilang di level kecamatan Asia Tenggara, Prof. Melihat carut marut hal seperti itu yang pernah kita bicarakan ketika
kita sama-sama sebagai tim pencari fakta gabungan dalam tragedi Kanjuruhan. Kelihatannya carut marut yang kita bicarakan itu sebetulnya belum ada tindakan yang jelas sampai hari ini. Sama sekali tidak. Tidak ada ya. Jadi Kita memberi rekomendasi tentang perlunya membangun, saya ingat rekomendasi dari Bung Joy saat itu, membangun budaya sportivitas. Betul. Betapa banyak sekali orang tua yang memalsukan umur, begitu ya? Betul. Memalsukan umur, kemudian juga orang tua mencaci maki wasit ketika anaknya bermain kalah. Betul. Atau diberikan sanksi, tim diberikan sanksi, orang tua turut campur, mengatur dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita lihatlah ketika menjadi dewasa budaya sportivitas ini tidak ada dalam kehidupan sehari-hari dan muaranya adalah pada peristiwa politik dan lain sebagainya. Apa hubungannya carut marut ini semua dengan masalah jersey? Masalah jersey ini menurut saya hanya dampak Ya. dari ketidakbecusan selama ini. Saya berusaha memisahkan perseteruan antara netizen dengan desainernya. Ya. Tapi dari awal saya melihat bahwa Ini netizen secara menyeluruh atau diwakili oleh kelompok-kelompok tertentu? sangat random sih, Prof. Sangat random. Sangat random, tapi memang ketika rame yang terakhir ini memang terkait dengan followersnya salah satu pandit yang memang banyak sekali, Prof. Oh, dan keras ya bicaranya. Respon dari si desainernya ini yang memang Memancing menurut juga saya keributan, ya. agak blunder. Ya, saya hanya mencoba memahami, oh ternyata dia memang ya anak muda hanya mencoba bertahan. Tapi netizen kan kita tahu kan netizen Ya. Indonesia itu kan Ya, salah sampai sejumlah selebritis ikut berkomentar. Betul. Maksud saya ini selebritis di bahkan sosial ada riset media. yang bilang netizen kita salah satu yang paling tidak sopan kan. Jadi memang Ya. keinginan yang paling dalam untuk membuli, untuk merisak orang lain itu begitu tingginya, Prof. Sehingga kemudian ketika ada respon yang katakanlah respon negatif, wah itu langsung. Tapi kan di media sosial ini ada istilah, semakin kamu tidak populer, semakin kamu kontroversial, semakin kamu dapat like. Ya, ya, Jadi ya, ya. like dan Ya. dislike itu sama oke-nya tuh. Ya, ya, seperti Aldi Taher betapa hebatnya ya, Iya. atau Vicky Prasetyo ya, Iya. betapa hebatnya ketika Jadi itu melakukan menurut saya, gerakan dan mempunyai sebagai banyak pengikut. generasi sebelum generasi milenial, ya belum bisa terlalu memahami gitu ya, Prof, apa fenomena yang terjadi. Siapa diuntungkan, siapa dirugikan? Dalam kaitan image, desainernya dirugikan, tapi dia semakin populer juga kan? Semakin populer ya. Semakin populer juga. Ya, saya sempat tanya pada yang mempunyai merek itu, dia bilang orang tetap membeli katanya. Walaupun kita mencoba pengen tahu juga karena saya dengar size-nya yang banyak ada sekarang ukuran S. Jadi kita mau cari juga susah. Dan ini juga belum diproduksi katanya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi sudah ditawarkan di beberapa platform ya. Tetapi barangnya tidak ada. Jadi kita tidak bisa juga terlibat dalam perdebatan yang mengatakan tidak bisa menyerap keringat, tidak apa. Kita sebagai awam belum bisa melakukan. Bung Joy pernah coba jersey-nya? Tidak juga kan pasti kan? Kebetulan saya bukan penggemar jersey sih, Prof ya. Tapi saya melihat memang apapun yang di label timnas Ya. itu pasti laku, Prof. Pasti laku ya? Pasti mestinya laku. Ya? Ya. Mau katakanlah mau kualitasnya seperti yang dibilang pandit itu kualitas Tanah Abang lah gitu Ya. kira-kira. Tapi ketika kita memakai Indonesia ada Garuda dan macam-macam. Artinya sangat subjektif sebetulnya masyarakat subjektif, yang menggunakannya. Tapi secara marketing meskipun negatif marketing, Ya. tapi Ya. kan tetap aja Malah jadi sebetulnya dibicarakan dan masalah. orang bilang ini populer. Iya. Ya. Jadi- Tapi saya kira saya kalau dibicarakan dan dihina-hina seperti itu nggak bisa tidur juga itu. Bung Joy. Pasti tuh. Atau saya termasuk orang lama begitu ya. Saya nggak tahu, saya tidak ini disclaimer ya bagi Anda semua, kita tidak berada pada posisi penyuka jersey ya, kita tidak ada hubungannya dengan jersey itu. Ya, tapi ini menarik untuk kita lihat betapa Boleh jadi studi nih. ya Prof. boleh jadi studi betapa ini adalah sesuatu yang membuat sebetulnya kalau ini pemilik merek ya nggak bisa tidur juga sebetulnya ya. Jadi, tapi bisa jadi itu juga gabungan penjualannya antara tidak berpengaruh. Garuda, Timnas, Merah Putih, Ya. dan ketidakpopuleran itu justru menurut saya akan menjadi hype yang luar biasa bagi. Dan ini bahkan di platform media saya, di media sosial saya, ketika saya menyinggung soal penghentian Liga 1 Ya. dan soal jersey ini, ya jadi memang si jersey ini adalah isu yang sengaja dibesarkan oleh
para pendengung, oleh para booster untuk menutupi kasus yang terjadi sebetulnya di PSSI. Bisa seperti itu ya? Bisa ada analisa seperti itu, Prof. Entah itu betul atau salah, tapi kan orang kemudian nengoknya nggak ke penghentian Liga 1 kan, Prof. Nengoknya ke jersey itu. Lupa bahwa penghentian Liga 1 itu sebetulnya blunder, salah satu blunder besar yang dilakukan dalam oleh satu PSSI dalam polisi sepak bola ya. dalam polisi sepak bola. Anda bisa bayangkan, Prof, kalau saya punya klub, saya sudah merancang keuangan, merancang training ground, merancang macam-macam untuk satu kompetisi, satu musim. Tiba-tiba saya harus berhenti di sini. Ya. Berhenti di sini, pemain saya tetap harus digaji. Ya. Training ground tetap harus saya pelihara. Ini sama seperti pada waktu kita sedang menangani Kanjuruhan, kemudian kita memberi rekomendasi agar menghentikan dulu liga sepak bola pada waktu itu dalam berbagai kategori. Dan kemudian para pemilik klub juga khawatir karena mereka tidak bisa menggaji pemain-pemain. Seperti itu juga kalau tidak salah. Betul. Waktu itu kan sebetulnya yang kita mau adalah seperti apa? Seperti efek kejut. Efek kejut sehingga diperbaiki dulu. Untuk diperbaiki. Tapi waktu itu sebetulnya kalau saya pribadi saya setengah hati juga karena begitu Indonesia menghentikan kompetisi, begitu banyak juga orang yang terdampak. Nah, ini yang makanya saya bilang selalu sebobrok-bobroknya PSSI itu dia adalah organisasi yang paling reguler menyelenggarakan kompetisi. Karena pada saat Menpora Imam Nahrawi menghentikan kompetisi, saya paling menentang, Prof. Saya bilang PSSI ini memang brengsek, saya bilang. Tapi ketika kamu menghentikan kompetisi, kamu lebih brengsek lagi. Karena tidak ada hal yang cukup kuat untuk menghentikan kompetisi saat itu karena berdasarkan isu, Prof, waktu itu. Isu adalah PSSI adalah tempat judi, tempat match fixing dan lain-lain. Saya bilang kalau Anda sebagai public figure dan mengatakan itu secara resmi, Anda harus buktikan. Tidak bisa lalu kemudian negara membuat keputusan berdasarkan isu. Itu loh, tuntut. Karena kan kalau kita lihat kasus Inggris, kasus match fixing dan macam-macam kan nggak bisa dituntut ke pengadilan, Pak. Nggak bisa, gitu loh. Jadi waktu itu kan kasus tahun 82, tahun 90-an itu Bruce Grobbelaar dan kawan-kawan yang ketahuan melakukan match fixing kan sama polisi nggak bisa apa-apain. Yang menghukum hanya federasi FA waktu itu. Nah PSSI pun menurut saya tidak bisa melakukan match fixing itu artinya adalah mereka menentukan skor ya, semacam itu. Mengatur skor, mengatur hasil pertandingan, mengatur Dan siapa yang dengan bisa judi promosi sepak bola ini ya. Baik. Baik, Bung Joy, carut marut ini tentu saja perlu mendapat perhatian kita karena jangan-jangan ini semua akan berakibat buruk bagi persepak bolaan. Namun tentu saja ini tidak lepas dari hal lain ya, karena selain sebagai panggung, PSSI ini adalah panggung. Ini juga adalah big business, ya. Bisnis yang besar, ada kompetisi di sana. Dan apakah mungkin juga ya, kalau ini saya tanya Anda sebagai pengamat sepak bola, tapi ini mungkin aspeknya ke bisnis ini ya. Ada persaingan juga kelihatannya di sana ya, untuk mendapatkan nilai kontrak. Dan tadi Anda mengatakan ya harus transparan supaya tidak menimbulkan pertanyaan, supaya tidak menimbulkan kontroversi. Kurang lebih begitu ya? Ya. Pasti ada persaingan, Prof. Ya. Kalau di saya katakanlah saya produsen garment, siapa sih yang nggak mau jadi vendornya tim nasional? Karena saya jual dengan desain yang sederhana saja, tapi dengan label jersey tim nasional kan pasti laku, Pak. Ya, laku, brandingnya juga dapat kalau berhasil, Bro. Ya. Dan Anda bisa bayangkan jersey yang asli, katakanlah klub-klub ternama itu kan sama harganya, Prof. Luar biasa. 1,5 juta sampai sekitar 2 jutaan ya kalau kita rupiahkan. Kalau jersey tim nasional bisa dijual antara 1,2 sampai 1,5 juta. Padahal nilai produksinya itu menurut saya nggak sampai 200.000 tuh, Prof. Gitu loh. Jadi marginnya dan juga ada fee kepada klub sepak bola atau kepada federasi yang cukup besar. Dan volumenya besar sekali, Prof. Gitu loh. Dengan margin yang begitu besar, volumenya juga begitu besar, Anda bisa kalikan saja, itu adalah keuntungan yang luar biasa. Dan untuk masuk ke sana, kan kalau istilahnya itu vendor kelas 1, Prof, yang bisa masuk itu harusnya
branded gitu ya. Kalau kita bicara brand-brand internasional itu kan mereka juga bersaing, Prof. Masuk ke dengan segala. Kan Anda ingat, Prof, ketika FIFA awal-awal masuk brand bernama Adidas itu kan juga kan sudah didokumentasikan oleh Netflix kalau tidak salah. Itu kan sogokannya kepada Haflang itu, Joao Haflang itu kan besar sekali. Besar Prof. sekali. Ya, Sehingga Adidas sampai sekarang berjaya loh, Prof. Itu kan tapi itu kan bagian dari sejarah. Jadi FIFA sendiri dari awal itu memang membangun organisasi yang terakhir yang paling terkenal kan Sepp Blatter itu, Prof. Ya. Dari Haflang ke Sepp Blatter itu kan itu kontrak bisnisnya kan triliunan dolar. Ya, dan menurut Netflix itu adalah FIFA itu adalah bisnis, bukan sekedar idealisme. PSSI pun dalam skala yang lebih kecil itu kurang lebih sama begitu. Kurang lebih sama. Jadi kenapa kok orang kadang-kadang kan karena banyak orang, Prof, tanya ke saya, apa sih untungnya jadi anggota Esko PSSI atau jadi orang PSSI? Banyak, Prof. Banyak, Prof. Jadi bukan saja cuma panggung, tapi privilege. Ini kan komunitas sepak bola di seluruh Indonesia ini kan banyak. Kalau saya orang Pengda saja atau orang Pengprov lah katakan, saya datang ke satu tempat untuk mengendorse pertandingan apa-apa, karpet merah. Karpet merah. Belum lagi kalau Anda Esko, Prof, itu Anda datang ke rapat tahunannya FIFA, karpet merah. Luar biasa. Semua fasilitas terbaik yang pernah didapatkan oleh manusia itu kita dapatkan di FIFA itu. Jadi kalau begitu tidak mengherankan kehebohan yang terjadi, percakapan di sosial media, keributan-keributan yang terjadi, dan tidak perlu ditanggapi dengan terlalu keras. Saya kira tetap saja para pengusaha fokus pada perbaikan produk, saya kira. Betul. Ya. Jadi saya terakhir mengunggah di sosial media saya, ini kan persoalan jersey ini kan remeh-temeh. Ya. Ada persoalan yang jauh lebih fundamental, lebih basic, yaitu bagaimana PSSI sekarang itu punya niatan untuk memulai bagaimana membangun sepak bola Indonesia ini jauh lebih baik, bukan dengan naturalisasi, tapi mengangkat talenta-talenta terbaik di Indonesia supaya mereka bisa tampil di luar negeri sebagai pemain yang katakanlah sekarang kita ambil, supaya levelnya sama. Dan ketika itu semua tidak bisa dicapai, maka pembicaraan itu beralih ke soal jersey yang remeh-temeh ini. Baik, Bung Joy, terima kasih banyak sudah kita bisa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ya. Ini terkait satu urusan terkait dengan hal lain, terkait dengan sponsor, terkait dengan orang yang juga ingin memasukkan brand lain, terkait dengan nilai kontrak, terkait dengan pendapat-pendapat yang akan dikumpulkan. Pendapat itu memang banyak sekali ya. Terima kasih banyak Bung Joy Sama-sama, sudah hadir Prof. di Cafe Sama-sama, Berisi. Prof. Terima kasih saya sudah diundang, saya bisa menyuarakan apa yang selama ini saya pendam juga. Pasti ini sangat dibutuhkan ya. Karena Bung Joy adalah salah satu tokoh yang kami tanya kepada berbagai pihak, ini adalah tokoh yang bisa kita dengarkan suara. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih, Prof. Terima kasih dan stay relevan.